Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas pengetahuan tekstil A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Serat Rami Boehmerianthia sebagai bahan baku tekstil dan produk tekstil. Lanjut. Adapun nama anggota kelompok kami yang pertama, Carolina Riri Febrianti M dengan NIM 2021007016, dengan saya Yeni Mulyana 2021007017, dan Gertrudes Valentin TH Binsasi 2021007053. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Carolina. Serat tumbuh-tumbuhan selulosa. Selulosa merupakan unsur struktural dan komponen utama dinding sel dari pohon dan tanaman tinggi lainnya. Selulosa ditemukan sebagai kulit bagian dalam yang terdapat pada kayu yang berserat, serat batang, dan sebagai komponen berserat dari beberapa tangkai daun, serat-serat daun. Jumlah selulosa dalam serat bervariasi menurut sumbernya dan biasanya berkaitan dengan bahan-bahan lain seperti air, lilin, pektin, protein, dan mineral-mineral pada tanaman. Serat selulosa memiliki dasar kimia selulosa yang berdasarkan pada asal tumbuhannya yang terbagi menjadi serat biji, batang, daun, dan buah. Lanjut. Serat rami atau tumbuhan rami Boehmeria nivea. Serat rami merupakan serat yang didapatkan dari pengolahan kayu dan batang tanaman rami Boehmeria nivea, sejenis tanaman tahunan yang mudah tumbuh dan berkembang baik di daerah tropis. Serat rami dapat diolah menjadi produk kain untuk fashion dan bahan pembuatan selulosa berkualitas tinggi. Serat rami menjadi serat selulosa alternatif yang diharapkan mampu mengurangi penggunaan serat kapas pada bahan baku tekstil dan produk tekstil. Mengapa demikian? Karena ketergantungan industri tekstil nasional pada bahan baku kapas impor dapat dikategorikan tinggi. Potensi serat rami atau Boehmeria nivea sebagai bahan baku tekstil dan produk tekstil. Sifat yang terdapat pada serat rami dapat dikategorikan menyerupai serat kapas, namun dalam hal ini serat rami dapat menghasilkan serat yang kuat jika dibandingkan dengan serat kapas. Kurangnya minat masyarakat dalam membudidayakan serat rami dikarenakan terbatasnya lahan perkebunan rami. Karakteristik serat rami. Tanaman rami atau yang dikenal dengan sebutan China grass tergolong ke dalam kelompok serat batang. Tanaman rami menghasilkan serat dari kulit kayunya. Secara kimia, rami diklasifikasikan ke dalam jenis serat selulosa, sama halnya seperti kapas, linen, hemp, dan lain-lain. Rami memiliki daya serap yang tinggi, oleh karena itu rami sangat sesuai untuk digunakan sebagai pakaian musim panas. Rami juga memiliki ketahanan yang baik terhadap serangan bakteri, jamur, serangga, dan pelapukan. Stabilitas dimensi tinggi serta ketahanan luntur warna yang baik terhadap sinar dan pencucian. Budidaya tanaman rami. Tidak banyak negara yang berminat untuk membudidayakan rami. Selain di Indonesia, tanaman rami tumbuh di Cina, Brasil, Filipina, Korea, Vietnam, Jepang, India, dan negara-negara Asia Selatan lainnya. Hingga kini, Cina masih menjadi produsen rami terbesar dunia yang menyumbang hingga 97% dari total produksi rami global. Pemanfaatan serat rami sebagai bahan tekstil dan produk tekstil.
Rami dapat digunakan untuk bahan tekstil sandang dan non-sandang. Rami mulai dari kain untuk bahan pakaian atau suting dan shirting, spray, taplak, meja, serbet, handuk, sapu tangan, kain pelapis furnitur, tirai, kelambu, benang jahit, dan lain sebagainya. Serat rami cocok untuk dibuat menjadi jaring ikan karena memiliki kekuatan basah yang lebih tinggi daripada kekuatan keringnya. Mudah dikeringkan dan tahan terhadap serangan bakteri. Tahapan pengelolaan serat rami sebagai bahan tekstil dan produk tekstil. Yang pertama, batang pada tanaman rami dibersihkan hingga tersisa kulit dari tanaman rami. Yang kedua, kulit tanaman rami direndam 2 hari 2 malam berguna mengurangi serat yang ada pada kulit batang tanaman rami. Yang ketiga, setelah kulit batang rami direndam, langkah selanjutnya kulit batang tanaman rami ditiriskan. Yang keempat, dilanjutkan kulit batang tanaman rami yang telah ditiriskan ke tahap pemerasan. Yang kelima, batang kulit tanaman rami yang sudah melewati tahap pemerasan dilanjutkan proses bracing untuk menghasilkan serat yang berkualitas atau pemisahan serat menjadi bagian yang halus. Yang keenam, tahap terakhir penjemuran. Kelebihan dan kekurangan serat rami terhadap bahan tekstil dan produk tekstil. Kelebihan yang pertama, serat rami memiliki kekuatan tarik yang lebih besar dari serat kapas. Yang kedua, daya serap rami terhadap air bisa dikategorikan cukup tinggi. Yang ketiga, serat rami tahan terhadap bakteri dan jamur. Yang keempat, bahan tekstil yang terbuat dari bahan rami akan terasa dingin, tahan kusut, dan mudah menyerap keringat. Kekurangan yang pertama, serat rami memiliki daya mulur yang cukup rendah. Yang kedua, serat rami dapat turun kekuatan apabila mengalami kondisi asam yang kuat. Yang ketiga, serat rami tidak tahan terhadap suhu terlalu panas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Yeni. Kesimpulannya, tanaman ini atau dikenal dengan sebutan China grass tergolong ke dalam kelompok serat batang. Tanaman rami menghasilkan serat dari kulit kayunya. Secara kimia, rami diklasifikasikan ke dalam jenis serat selulosa sama halnya seperti kapas, linen, hemp, dan lain-lain. Ini memiliki sejumlah keunggulan yang membedakannya dengan serat batang lainnya, yaitu serat rami memiliki kekuatan tarik yang lebih besar. Dalam pengolahannya, serat rami dilakukan melalui proses pembersihan, perendaman, pemerasan, dan penjemuran guna menghasilkan serat yang berkualitas. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.